azan ini kita ini masing-masing dikasih Allah talent yang berbeda-beda yang tidak ada pada diri orang lain. Jadi ada suara orang tuh yang memang bagus, dia untuk azan cocok sesuai gitu Pak. Ada juga orang yang dia itu tidak cocok azan tapi dia jadi imam bagus. Nanti masing-masing udah ada tuh Pak bidang-bidangnya. Karena udah sering juga berantem orang masalah azan di masjid Pak. Disebabkan talent dia tidak bisa azan. Cuman dia keras hati juga azan gara-gara dipuji istrinya Pak. Maksud istri itu memuji bukan ada senang nengok suami itu dulu jarang ke masjid. Jadi suami udah mau ke masjid 3 minggu bisa azan, pas pulang ditanya ke istrinya, bagus tak suara abang? Suara maksud abang apa? Yang azan maghrib tadi abang lah tuh. Padahal istrinya tidak dengar Bu. Abang yang azan. Iya dia merinding. Aku dengar bang bagus suara abang rupanya. Sejak itu tuh lah candu dia azan Bu. Orang sakit telinga dengar dia azan Pak. Melanjutkan kajian kitab Talbisul Iblis. Bagaimana iblis itu menyampaikan kesalahan tetapi melalui kebenaran sehingga orang mudah tertipu jadinya. Di sini dibahas mengenai talbis iblis kepada orang yang sedang azan. Iblis akan menyuruh dia melakukan azan itu di luar batas kelaziman yang seharusnya. Itu cara iblis Pak. Sehingga pengagungan terhadap Allah tadi berubah menjadi sebuah lagu yang tidak lazim terdengar. Ini cara iblis nih Bu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, azan ini pengaruhnya besar Pak, untuk memanggil orang datang ke masjid. Makanya waktu zaman Rasulullah seperti yang pernah kita bahas, itu yang boleh azan kan enggak sembarang orang Pak. Hanya 2 orang yang boleh azan, Abdullah ibnu Umi Maktum, satu lagi Bilal bin Rabah. Memang yang dianjurkan bersuara bagus. Dan kalau sahabat yang suka Rasulullah mendengar dia baca Al-Quran adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Sampai dia pun minder Pak mau baca Quran. Kenapa harus aku ya Rasulullah, bukankah wahyu itu turun kepadamu? Kata Rasulullah, aku ingin mendengarnya. Jadi azan ini kita ini masing-masing dikasih Allah talent yang berbeda-beda yang tidak ada pada diri orang lain. Jadi ada suara orang tuh yang memang bagus, dia untuk azan cocok sesuai gitu Pak. Ada juga orang yang dia itu tidak cocok azan tapi dia jadi imam bagus. Nanti masing-masing udah ada tuh Pak bidang-bidangnya. Karena udah sering juga berantem orang masalah azan di masjid Pak. Disebabkan talent dia tidak bisa azan. Cuman dia keras hati juga azan gara-gara dipuji istrinya Pak. Maksud istri itu memuji bukan ada senang nengok suami itu dulu jarang ke masjid. Jadi suami udah mau ke masjid 3 minggu bisa azan, pas pulang ditanya ke istrinya, bagus tak suara abang? Suara maksud abang apa? Yang azan maghrib tadi abang lah tuh. Padahal istrinya tidak dengar Bu. Abang yang azan. Iya dia merinding. Aku dengar bang bagus suara abang rupanya. Sejak itu tuh lah candu dia azan Bu. Orang sakit telinga dengar dia azan Pak. Sengaja dia sholat sunat dekat tiang mik azan tuh. Jadi memang tidak bisa orang motong dia Pak. Kalau tidak tegak-tegak dia di situ dulu menjaga mik tuh supaya orang tidak jadi azan. Nah ada juga kadang gini Pak, dia azan sudah bagus, sudah tuh ditukarnya irama yang mungkin sama dia tidak cocok membawakan irama tuh Pak. Itu bisa juga sakit juga telinga orang dengarnya itu. Dulu asli itu Bu ya, tidak tahan saya. Ada orang azan, jadi untuk menimbulkan vibrator suara itu Pak, dia goyang badannya Pak. Itu tidak tahan dari belakang Pak. Misalnya hayya 'alas shalah, itu tidak tahan saya Pak. Cuman saya tengok masyarakat sana udah diam aja, berarti udah biasa gitu Pak. Makanya saya diam aja. Cuman spontan Bu, hampir pokoknya sempat tertawa saya Pak gitu. Kenapa harus dipaksakan mengeluarkan vibra itu gitu kalau memang tidak suara kita.
Jadi dibutuhkan di sini adalah kesadaran diri. Kalau memang suara kita tidak bagus untuk azan, ibu terus terang aja bu ke suami, bang udahlah azan di masjid, malu aku bang. Udah banyak orang, tapi waktu itu ada dibilang orang bagus, saya orang nyenang hati abang, ya udahlah nggak usah bang azan lagi. Sholat aja ke masjid tuh, akhirnya ke masjid dia lagi gara-gara itu, pak. Emang serba salah memang bu ya. Cuman kecuali tidak ada lagi orang pak yang azan, tidak ada orang azan waktu udah masuk, itu mau tidak mau pak, sampai ada napas yang sambung 5 bagai ada tuh terdengar pak, Allah, Allahu Akbar, Allah, itu ada. Jadi mau gimana pak, darurat orang tidak ada, itu tidak ada jadi masalah gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk kita di Pekanbaru ini ya, hampir merata muazzinnya 90% bagus semua. Dulu ingat saya kalau di bawah-bawah tahun 90 itu kan banyak masih muazin maju tak gentar pak. Imam maju tak gentar, muazin maju tak gentar. Imam maju tak gentar tuh saya pernah ketemu tuh. Diancamnya masyarakat pak, siapa yang menggantikan aku jadi imam, pecah pembuluh otak aku nih, kena panik, gua tanggung jawab kalian. Diancamnya orang. Saya sempat lah bela bapak tuh, bapak ibu tidak boleh seperti itu. Kalau udah imam kita itu tuh kita ikut aja lah. Nyesal saya bela dia pak, pas saya subuh jadi makmum, nyesal saya, malu lah saya bela dia. Masih ingat saya irama itu, Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang walad dolin tuh pak, menggigil lutut kita dibuatnya. Tidak usah dia panjang-panjang baca ayat bu, dia baca surah Al-Ikhlas, tidak ikhlas kita jadi makmumnya. Seperti itu cara itu. Dan itu banyak dulu bu, cuman pemerintah bagus nih dijadikan imam paripurna, kemudian masjid-masjid sudah mulai menyeleksi, jadi rata-rata udah bagus semua lah. Cuman kendalanya bu, kalau di imam paripurna itu kadang gajinya kena terlambat agak rendah aja suaranya, jadi itu aja bedanya pak. Jadi kalau belum cair gajinya tuh azannya agak rendah, kalau udah cair baru terang balik. Dia mudahnya nanda kan itu. Dia kalau udah mulai 3 bulan tidak dibayar tuh misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh berarti udah 3 bulan tuh pak. Tapi kalau bapak tuh Allahu Akbar, cair tuh. Itu tuh penuh tuh, berarti tidak dirapel tuh pak, memang penuh tuh. Jadi kekuatannya pun tinggi. Bulan puasa 2021 kalau tidak salah ada saya kejadian itu, yang 3 bulan tidak gajian tuh pak. Jadi waktu itu baru-baru COVID selesai tuh, baru-baru COVID selesai. Kemudian saya jumpa imam tuh, dia di masjid ini waktu itu udah melemah suaranya pas tarawih, kencang pak, di tempat masjid lain dia dipakai kencang ya. Saya tanya, ini agak terang suaranya, bagus amplop sini Ustaz, di paripurna belum terima lagi. Jadi beda pak, jadi tergantung juga dia. Memang itu pengaruh tuh. Tapi kalau secara keseluruhan pak, kalau memang bapak suaranya agak kurang untuk azan, kalau memang masih ada orang yang bagus yang bapak tahu, biarkan yang bagus itu azan. Jadi bapak berdoa aja lah. Kadang orang lain lah ambisinya. Ada orang bu, dia suka sama mic tuh bu. Ini mic ini nasi ramas, biarlah mic pak, biarlah tidak makan dia. Itu ada, memang ada tipe orang macam itu tuh. Jadi ya rajin-rajin. Jalan berdoa, orang muazzin berhalangan itu ya lagi bisa pak ya, baru bisa azan. Kemudian bapak ibu, talbis iblis dalam sholat. Nah ini yang sering terjadi nih pak. Padahal Bapak Ibu, kita dari rumah mau ke masjid itu udah termasuk niat loh Pak. Kita mau sholat maghrib kah, mau sholat asar kah. Tapi ada orang digoda iblis untuk berlama-lama di masalah usolli Pak. Itu cara iblis. Akhirnya berulang-ulang usolli fardu maghrib, salah rakaat ngomong usolli. Di keras-keras sampai imam udah mau rukuk Bu, dia sibuk dengan usolli ya Pak. Itu saya memang luar biasa ya Bu ya. Ini kejadian itu tuh memang di harian tuh ketemu kita Pak. Orang sibuk di usolli aja sehingga dia terlambat Pak.
sesuatu yang tidak begitu penting. Maksud ulama itu melafazkan usolli itu kan untuk memantapkan niat sebetulnya Pak, bukan untuk meragu-ragukan kita ya dia. Ibu usolli, akhirnya kelamaan diusolli, dia pun terlambat, dia tidak dapat keutamaan membaca iftitah. Padahal Bu ya, iftitah itu tidak dari Rasulullah tuh. Ini dilakukan oleh sahabat yang waktu itu Rasulullah mendengar ketika sholat ada yang membaca itu Pak. Ditanya oleh Rasulullah, siapa tadi yang baca doa ini? Agak ketakutan sahabat itu ngaku, aku ya Rasulullah. Lebih dari 30 malaikat berebutan untuk menuliskan keutamaan doa yang kau baca itu. Makanya kata Umar bin Khattab, sejak itu aku tidak pernah lagi meninggalkan doa iftitah. Jadi hilang keutamaan kita membaca doa iftitah. Jadi itu namanya atsar, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat yang tidak dari Rasulullah tapi dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hilang keutamaan itu. Kemudian ada lagi Pak, takbiratul ihram berkali-kali ya. Sudah selesai masalah usolli nih Pak. Takbiratul ihram tuh macam berulang-ulang nih Pak. Allah, enggak juga kena. Apa yang ditunggunya bingung juga saya Pak. Mau masukkan apa ketika takbir doa itu? Cara iblis menipu, bentuknya benar Pak. Jadi kalau kita tanya kenapa takbir itu, ya dia harus masuk dulu, masuk dia, udah masuk baru kita kunci. Bingung juga saya Pak, ada kayak kunci-kunci lah rupanya. Jadi ini cara iblis menipu orang awam dan ternyata cukup berhasil Pak. Ini banyak kita masih menjumpai orang yang sibuk dengan dengan takbiratul ihram yang berulang-ulang, usolli yang berulang. Selesai masalah usolli, kemudian takbiratul ihram pula dihajar oleh iblis lagi, dan ternyata iblis cukup berhasil dan gagal kepada orang-orang yang berilmu macam Bapak Ibu. Ini gagal ini Pak. Sebab Bapak Ibu sudah tahu. Makanya sewaktu Rasulullah mau masuk masjid, berpas-pasan dengan iblis yang keluar dari masjid. Di dalam masjid ada orang sedang tidur, ada orang sedang sholat. Kata Rasulullah, kenapa kau keluar? Kata iblis ini, aku takut dengan orang yang sedang tidur. Bukankah kau seharusnya takut dengan orang yang sedang sholat? Orang yang sedang sholat itu orang bodoh, yang sedang tidur itu orang berilmu. Aku takut kalau aku ganggu yang bodoh ini sholat, nanti yang berilmu bangun dibenarkannya cara sholatnya, rugi aku. Jadi tidurnya orang berilmu itu Pak lebih ditakuti iblis daripada orang sholat tetapi bodoh. Nah, jadi paham tuh Bu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah banyak ilmunya ini beruntunglah, karena beribadah jadi lebih simpel dan tidak rumit jadinya Pak. Kalau enggak, kalau sibuk di usolli aja Bu, sibuk kita di takbiratul ihram. Padahal kan biasa aja Pak. Udah bisa kita usolli itu langsung takbiratul ihram kan selesai sebenarnya. Masuklah kita ke dalam sholat tuh, ngapa harus ditunggu ini tuh? Banyak dulu tuh Pak, ada yang tata cara zikir la ilaha illallah tuh melambung-lambungkan ke kanan, ke kiri, ke atas, masukkan ke hati. Kan payah jadinya tuh Pak kan. Jadi sesuatu yang mudah jadi rumit jadinya. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, di sini juga disebutkan ada seorang ulama namanya Ibnu Aqil. Ada seorang pria menemui dia, kemudian kata pria itu, aku kadang beruduk, rasa ndak beruduk aku, ulang balik. Aku udah takbiratul ihram, rasa belum takbiratul ihram aku ulang balik. Gimana tuh ya Syekh? Kalau sudah macam itu, sholat sudah boleh kau tinggalkan, kata Syekh ini. Protes jamaah lain, Syekh masa boleh dia tinggalkan sholat? Karena Rasulullah berkata, rufi'al qalamu anil majnun hatta yafiqo. Pena itu diangkat dari orang gila sampai dia sadar. Dia udah takbir, dia merasa tidak takbir, kan berarti udah gila dia tuh. Jadi tidak perlu sholat lagi orang gila, tidak perlu sholat. Udah beruduk, merasa tidak beruduk. Sudah takbiratul ihram, merasa tidak takbiratul ihram. Berarti kau orang gila udah. Berarti kau udah tidak wajib lagi sholat. Nah itulah kadang Bu ya, iblis itu membisikkan keraguan-raguan kepada kita sehingga kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak hal yang fatal, tapi kita kerjakan itu berulang-ulang. Karena
adanya melihat orang kadang Pak. Gara-gara melihat orang nih Bu, orang Indonesia ini kan asal aneh aja orang Pak udah dijadikannya acuan kadang-kadang tuh. Ingat saya dulu ada namanya Kiai Dodol Bu. Kiai Dodol nih dia itu sangat dielu-elukan lah di desa dia itu, sampai orang kalau ke sawah minta doa sama dia. Nanti tokoknya kepala orang tuh 2 kali Pak. Kadang bengkak Bu, tapi berterima kasih orang Pak. Pokoknya jadi panutan lah. Sampai saking apanya orang Bu ya, dia masuk ke tempat pengajian dia itu Pak, ditaruhkan muridnya baskom. Nanti dicuci kakinya di sana, dan air itu berebut orang untuk minum Pak. Air bekas cuci kaki ya. Datanglah kiai muda, wajah baby face macam anak-anak Pak, nyamar dia jadi murid Kiai Dodol nih Bu. Setelah mengaji beberapa belas menit, masuklah sesi tanya jawab. Datang kiai muda yang menyamar ini, bertanya dia pada Kiai Dodol nih, Kiai, aku mendapatkan kabar bahwa jenggot engkau mengandung karomah. Bolehkah aku minta selembar untuk aku simpan? Senang hati Kiai ini Bu, dicabutnya lah 1, tercabut 2, diambillah 2 nih. Murid yang lain langsung ngomong, Pak, kita aja udah lama tak dapat jenggot karomah, dia baru dapat jenggot. Berebutlah muridnya itu Bu, habis kena tarik jenggot Kiai itu. Tobatan nasuha Kiai itu sudah tuh, baru diajar oleh ulama muda ini. Kita tuh suka menengok orang Pak, asal ada keanehan itu ditiru Bu. Kita lihatlah kadang di masjid ada orang yang suka mengangguk-ngangguk sholat, itu nanti akhirnya ditiru orang. Karena dia orang yang dihormati. Awalnya masyarakat Mekah nyembah berhala kan gara-gara itu Pak. Dia orang yang terpandang, orang kaya yang dermawan, kemudian dia berdagang ke Syam, dapat dia berhala, dibawanya ke Mekah. Ammar bin Luhai Al-Khuzai namanya Pak. Dia orang dermawan, panutan. Didengar orang kata-katanya, balik dia ke Mekah. Diajaknya lah orang nyembah berhala, nurut orang Pak. Itulah bahayanya sebuah hal yang selalu kita lihat dan lama-lama kita anggap menjadi sesuatu hal yang benar. Kemudian Pak, sesungguhnya ada Abu Bakar Ad-Dawri Al-Faqih pada zaman As-Saba. Dia melihat ada muridnya yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi dia pas sholat, kemudian dia terlambat datang, orang udah ruku, kan udah dapat dia 1 rakaat sebetulnya Pak. Itu betul, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian gurunya mengatakan, memang semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah itu berbeda pendapat kalau kita di belakang imam. Tetapi semua ulama sepakat bahwa doa iftitah itu hukumnya sunnah. Jadi gara-gara dia sudah sering diperhatikan oleh gurunya, jadi dia gara-gara kadang sibuk dengan doa iftitah, Al-Fatihahnya tinggal. Maka ada juga orang tuh Pak, gara-gara tadi dengar 30 malaikat yang mencatatnya, padahal imam udah mau ruku nih. Kalau udah mau ruku seharusnya dia lebih dahulukan Al-Fatihah, tinggalkan iftitah. Nah itulah hebatnya iblis itu Pak, cara dia masuk tuh halus sehingga orang mengerjakan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Kemudian lagi Bapak Ibu, ada orang yang kalau masuk masjid itu tidak mau berada di saf depan dengan alasan biar tenang jiwa ini. Kalau kita di depan tuh agak lain rasanya. Jadi udah kita di belakang untuk menang jiwa. Saya pernah juga terserang ini nih Pak. Suka berada di belakang kalau masuk masjid. Waduh, kena juga saya rupanya Bu. Maksud kita itu apa Pak? Ya udahlah biar agak tenang lah jiwa kita. Jangan terlalu open lah kita di depan. Wah kalau yang mau ceramah terus di depan. Menurut saya gitu rupanya kena talbis iblis saya itu Pak. Padahal Rasulullah mengatakan, andai kata orang mengetahui apa yang disediakan untuk mereka dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi,
niscaya mereka akan mau berundi, saking tingginya keutamaan saf di depan. Saya sering tuh Bu, asal masuk masjid mau ceramah pasti kadang di belakang tiang lah saya. Susah payah lah orang nyuruh Pak mengkek lah Ustaz memang gitu pikir. Muak lah nengoknya udah ada tulisan di situ penceramah mau belakang-belakang. Menurut saya untuk menenangkan jiwa, jangan terlalu over. Hebat iblisnya Pak, masuk juga dia sikit-sikit Pak. Tahu dia di mana titik celahnya, masuk dia di situ. Selalu saya tuh Pak, asal masuk masjid selalu memilih di belakang, tidak di depan. Ternyata kena juga, padahal kita udah tahu nih keutamaan saf di depan nih. Dapat saf di depan, didoakan oleh malaikat. Dapat di sebelah kanan, didoakan oleh malaikat. Kan banyak keutamaannya jadi itu Pak, hilang semuanya. Kita ingin kerjasama sama malaikat. Malaikat kalau mendoakan kita Pak, otomatis kemungkinan terkabulnya tinggi Pak. Nah salah satu untuk mendapatkannya berada di saf di depan. Jadi kalau ibu lihat TV-TV Madinah yang ada kadang ditayang-tayangkan orang itu Pak ya, itu yang dapat di saf pertama tuh Bu, pasti itu aja orangnya Pak. Jam berapa kira-kira dia masuk masjid untuk mendapatkan saf pertama itu. Ada yang sudah 37 tahun, 40 tahun pokok dapat di depan nih Pak. Mereka tahu keutamaan itu. Nah kadang kita tahu tapi tidak mau mengamalkannya Pak. Kemudian habis sholat tidak bergeser kemana-mana, duduk di tempat kita habis sholat, didoakan oleh malaikat. Makanya kita sebetulnya tidak perlu geser-geser kecuali keadaan ya Pak ya. Kalau udah terlalu sempit pula itu mengalah lah kita lagi. Tapi kalau misalnya bisa tetap duduk di tempat kita, nah itu dapat lagi kita doa dari malaikat. Cuma kalau mau mundur tolong tengok orang di belakang Pak. Kadang orang sedang sujud belakang, pernah Bapak ingat enggak karpet masjid dulu kan yang warna merah kasar tuh Pak. Rupanya ada Mas Bu di belakang Bu. Sedang sujud, Bapak yang depan ini mundur, tergesek hidung sama kening yang panas tuh Pak. Lain tuh Bu, karpet dulu tuh kan panas. Lama Bapak tuh megang hidungnya Pak, saya yakin sakit tuh panas. Kayak pedas-pedas gitu mungkin rasanya Pak kan. Kalau karpet sekarang ya lunak. Jadi kalaupun mau mundur tengok-tengok juga di belakang. Kalau ada orang masbuk di belakang kita geserlah sedikit ke depan supaya dia sujud tidak terganggu lah sama buntut kita. Kadang-kadang kan beradu juga Pak kan. Nah, jadi ini cara talbis iblis menyerang orang-orang yang menganggap udahlah saya di saf belakang aja, rupanya ternyata salah. Kemudian Pak, iblis juga menyarankan kepada orang yang sholat, ini imam lah nanti kena lagi nih Pak. Terlalu berlebih-lebihan pula kita disuruh oleh iblis ini untuk menempatkan makhraj hurufnya. Jadi itu Pak. Dari situlah dia masuk lagi sampai membaca walat dolin keluar ludah sedikit. Jadinya walat keluar muncrat ludahnya Pak. Gara-gara untuk menempatkan kalimat itu. Jadi itu cara iblis, harus betul nih apanya ini, harus gini nih. Akhirnya Bu ya gara-gara menempatkan huruf lupa dengan segalanya jadinya Pak. Jadi sibuk dengan menempatkan huruf aja lagi. Lidah kita lidah sambalado tanah Bu. Jadi memang susah untuk menempatkan itu Pak. Tetapi bagi yang jadi imam mungkin ini tidak bisa jadi rukhsah. Tapi bagi kita jamaah jangan pula harus tepat lah. Kadang orang yang sesak napas membuat apa namanya Pak ya, mendengar orang ngaji buat sesak napas tuh Bu. Dia yang membaca, kita yang sesak. A'udzubillahi minasy. Betul-betul diruncing-runcingannya Bu. Awak yang sesak napas aja Pak. Maksudnya udah biasa aja lah. Ini yang membuat talbis iblis juga nih kepada orang-orang para imam untuk supaya harus tepat nih, sehingga kalau kita dengar pula Pak imam-imam Mekah, imam Madinah sebetulnya biasa aja Pak, biasa aja. Yang penting ada nampak perbedaan huruf per huruf antara a. Jadi sudah nampaknya beda itu cukup bagi mereka gitu. Jadi tidak perlu harus diperdalam-dalam. Tambahlah kadang Bu ya, ingat saya tuh
yang imam itu qori Bu, dibawanya irama qori ketika jadi imam Pak. Woi letih enggak tuh Pak? Letih lah Bu. Macam mana qori itu Pak, macam itu dia membaca ayat Pak, ayat sejadah lah Pak. Bercerungut orang habis apa tuh Pak? Habis subuh tuh. Tuh ada lagi, dia dapat doa kunut Madinah nih Bu. Kunut Madinah itu kan setengah jam Pak, dan itu jarang-jarang dibawakan oleh para imam Madinah. Karena dia hafal Bu, dibawakannya lah. Batal ceramah subuh itu dia Pak, karena hati jamaah udah dongkol dah. Dibacakannya jadi jamaah yang ngadu sama saya, dibaca doa kunut Madinah Ustaz. Habis itu Ustaz saya ceramah lagi Ustaz, pulang lagi karena udah kesal hati orang Pak kan. Kunut Madinah panjang Pak, dia mau setengah jam panjang, dan itu hanya sesekali Bu. Mungkin Bapak Ibu berangkat umroh jarang mendengar imam Mekah, imam Madinah membaca ayat-ayat panjang Pak. Dia tahu Pak, ini orang masing-masing banyak kebutuhannya, jadi harus kita ukur-ukur juga. Kemudian yang berikutnya itu Bu, apa kata Rasulullah? Aku bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya setan menghalangiku dalam sholat dan baca Al-Quranku. Jadi ada kadang-kadang pas kita sedang sholat tuh Pak, pergi keluar pikiran kita ini. Nah ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita sholat itu seperti orang yang jalan di pematang sawah, tergelincir naik balik, tergelincir naik balik. Jadi kadang ada masanya itu pikiran kita itu keluar. Ini yang pernah ditanyakan sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku kadang kalau sholat tuh sering pikiran aku keluar ya Rasulullah, teringat yang lain. Datang Ali nyeletuk Pak, tidak sah sholat kau tuh kalau macam itu. Langsung Rasulullah ke Ali, kau bisa sholat khusyuk 2 rakaat Ali, aku kasih kau sorban yang kupakai ini. Oh baik ya Rasulullah. Sholatlah Ali. Habis sholat langsung minta maaf ke Rasulullah. Betul ya Rasulullah, rakaat pertama tadi kusuk sholat aku, rakaat kedua terpikir oleh aku sorban yang kau pakai ini udah buruk ya Rasulullah, yang bagus tuh yang di rumah. Ternyata memang nggak sanggup Pak. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa sholat kita tuh udah kusuk. Ada masanya memang sering keluar pemikiran kita dalam sholat nih. Waktu sebelum sholat tadi aman aja Pak. Pas sudah sholat baru terpikir salah bawa sendal bagus yang terbawa misal gitu Pak. Itu gelisah minta ampun tuh. Kadang udah terpencet ndak alarm mobil. Itu kalau banyak tuh Pak. Stang sepeda motor udah terkunci, macam-macam Bu digoda kita oleh iblis tuh ketika sholat. Dihalang-halanginya kita, dibuatnya mencari barang hilang di sholat kadang Pak kan. Membuat kita teringat jadinya. Makanya untuk meminimalisir itu Bu, orang jangan sampai sholat yang ada bergambar-gambar bajunya, kadang ternampak orang belakang. Bapak ini mau merenovasi rumah Bu, ragu dia pakai semen padang atau pakai ada satu lagi holsin. Pas sholat orang depan pakai baju semen padang Bu, itu berarti ini petunjuk Allah nih, sedang sholat dapatnya. Itu bahaya ya. Apalagi baju-baju yang bertulisan Pak. Para ustadz membaca saya tadi jadinya baju orang tuh bertulisan di depan. Membaca dia jadinya, makanya kita tuh jangan sampai baju-baju yang bertuliskan, dia bukan dilarang Pak, cuma ganggu orang nanti jadinya. Itu bisa merusak kekusyukan orang. Nah jadi Bu ya, ini berarti suatu hal yang wajar. Kadang kita sholat itu ada kita terlepas pikir, apalagi kalau dalam keadaan ada masalah ya Pak ya. Saya pernah sholat isya 5 rakaat Bu, gara-gara dompet hilang sebelum isya Pak. Orang nitip ke saya duit 75.000 pagi, Ustadz tolong saldurkan sedekah saya ada 75.000. Iblis membuat saya lupa dengan memberikan itu Pak. Nah malamnya saya duduk sama orang yang punya duit, dan saya waktu itu traktir nasi goreng Bu. Jadi lupa pun dihajar oleh Allah Pak. Sedompet-dompet hilang jadinya Pak. Lebih besar kenanya lagi Bu. Dari sisi uang tambah lagi ngulang ngurus SIM, KTP, STNK.
Langsung saya suruh, dia larang, enggak usah dicari, ini kesalahan saya Bapak, titip duit 75.000 sama saya tadi pagi belum saya salurkan, lupa saya. Jadi udah enggak usah kita cari duit itu lagi. Nah, saya jadi imam Pak Isa Pak, 5 rakaat Pak. Bentuk di mulut enggak apa-apa, enggak usah dicari, terpikir juga Pak. Nah, jadi 5 rakaat. Jadi itu ya Pak ya, kalau pas kita ada masalah, itu kadang apa jadinya itu, mengganggu juga jadinya Bu masuk. Cuman kata Rasulullah, rupanya Bu, kata Rasulullah, ada setan yang suka mengganggu orang ketika sholat, namanya kanzab. Jadi dia duduk di bahu kanan kita, ekornya itu sampai ke hati Pak. Itu tuh yang dia menyuruh-nyuruh kita mengingat keluar tuh. Enaknya kita sholat berjamaah nih Pak, disuruh merapatkan itu kan supaya tidak ada celah dia masuk. Dan kalau kita berjamaah itu kusuk aja satu terbawa semuanya Pak. Itu enaknya kita sholat berjamaah. Nah kalau kita pas sholat sendiri kadang kan lupa kita jumlah rakaat. Itulah dia punya kerja. Duduk dia di bahu kanan nih, kanzab itu, ekornya di hati kita. Itulah teringat-ingat kita yang lain. Tak kompor masih tidur kan tadi banyak tuh Pak, apalagi kalau sholat sendiri kan di rumah sholat sunat, itu banyak gangguannya Bu. Maka kata Rasulullah, apabila kamu merasakan kehadirannya maka mohonlah perlindungan kepada Allah 3 kali. Jadi sedang itu tuh Bu pas sholat sendiri, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Tapi syarat aja, jangan keluar air, kena orang nanti. Kan gitu juga kalau mimpi buruk kan gitu juga Pak. Tersentak bangun, baca ta'awuz 3 kali, meludah ke kiri 3 kali. Tapi ingat jangan keluar air. Kalau ibu keluar air kena bapak, mimpi buruk yang lain datang. Yakin saya itu langsung kenyataan paginya. Jadi rupanya memang ada. Nah ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim pada kitab As-Salam bab ta'awuz min syaiton al-waswasah fi as-shalah. Nomor 2203. Jadi ini hadis derajatnya sahih, bisa untuk kita amalkan. Berarti kalau kita pas sholat sendiri kan sebaik-baik sholat sunat di rumah nih Pak, sebaik-baik sholat fardu di masjid. Jadi kalau terasa godaan itu pas kita sendiri, lupa jumlah rakaat atau ragu kita jadinya, maka berta'awuzlah 3 kali, meludah dengan isyarat sebanyak 3 kali. Kemudian lagi Pak, memang Abu Bakar kalau membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran itu suaranya lirih, nyaris tidak terdengar kalau dia baca Al-Quran. Kalau Umar bin Khattab baca Quran keras. Datanglah orang bertanya soal ini ke Rasulullah. Aku lihat kalau Abu Bakar membaca Al-Quran nyaris suaranya itu tidak terdengar. Tapi kalau Umar baca Quran suaranya keras ya Rasulullah. Dipanggil Rasulullah lah Abu Bakar dan Umar ini. Abu Bakar, mengapa kau kalau ngaji suaranya lirih? Kata Abu Bakar, Allah itu kan tidak tuli ya Rasulullah. Pasti Allah dengar apa yang aku baca. Betul. Dan kau Umar, mengapa kau membaca Al-Quran dengan suara keras? Aku ingin mengusir kantuk dan mengusir iblis. Rasulullah juga membenarkan. Jadi bapak ibu mau baca Quran dengan suara lirih silahkan, mau suara keras silahkan. Kalau kita sendiri mungkin enak keras, betul, mengusir iblis dan mengusir kantuk. Tapi kalau misalnya kita sedang di masjid, orang sedang sholat sunat, ngaji kita di sebelahnya, berulang-ulang dia baca Al-Fatihah jadinya Pak. Udah turun damin dia ngulang dia balik gara-gara kita baca. Cuma kalau misal dari kaset dihidupkan tidak begitu terganggu. Tapi kalau orang di sebelah kita baca, tambahlah kadang suara agak kurang lah tuh Pak kan. Nah, suara kurang dia besar lah suaranya Bu kan. Nah, itu tuh mengganggu jadinya. Misalnya itu Bu pasti mungkin Bapak Ibu pernah merasakan. Kita baca doa setelah azan. Rupanya muazin dibacanya pula Pak tuh ulang sama kita balik ini ya. Kita sholat di samping orang Bu ya. Dia ada orang nih yang dia kan kalau kita sholat tuh terdengar oleh jiwa. Jadi sebetulnya jangan sampai ganggu orang Bu. Ini kadang dia suka gini Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ngulang awak balik dibuat dia Pak. Lupa kita udah sampai di mana tadi.
Ini ada nih Pak, Bapak pasti pernah merasakan, Ibu juga pernah ya Bu ya, merasakan seperti itu. Nah jadi Pak, berkaitan dengan ini, adalah seorang ahli ibadah melaksanakan sholat sunat di siang hari, tapi dia lantunkan baca Al-Quran dengan suara keras. Jadi dia sholat tapi dikeraskannya suaranya Pak. Kemudian ada seorang ulama menegurnya, kata ulama ini sesungguhnya mengeraskan bacaan Al-Quran dalam sholat di siang hari itu hukumnya makruh. Kemudian kata dia menjawab, aku mengusir rasa kantuk dengan mengeraskan bacaan. Kata ulama ini, sunnah-sunnah itu tidak boleh ditinggalkan karena rasa kantukmu. Jadi jangan gara-gara kau ngantuk, setelah itu kau laksanakan yang makruh, kau tinggalkan yang sunnah. Boleh baca seperti itu, tapi jangan dalam sholat di siang hari. Ya itu maksudnya kalau misalnya mau seperti Umar ya ketika dia baca Quran. Nah bacalah dengan suara keras. Kalau misalnya bulan puasa, kerasnya suara itu mungkin sampai jam 10 pakai speaker luar. Setelah itu pakai speaker dalam. Kalau mau ngaji juga. Kadang maksud kita baik, ini syariat Islam, marahlah orang, kita ngaji-ngaji kan bagus ngaji itu. Kalau suaranya suara kori-koriah semua ya ngaji Pak, tidak ada masalah sama orang. Ini ada yang suara patriot perang, ada yang suara mak-mak berkelahi gitu kan. Tinggi aja suara itu Pak. A'udzubillah tuh. Berdosalah orang di rumah dengan tidak bisa tidur, orang tuh nanti dimarah orang, oh inilah orang Islam munafik nih, marah dia orang ngaji. Kan itu maksudnya Bu. Kalau yang bersuara bagus oke lah, dia ngaji enak dengar suara. Kalau udah jam 10 ke atas, itu udahlah, kita aja ngaji lagi. Tapi jangan membuat gara-gara kita ngaji terhambat hidayah untuk anak-anak ngaji di masjid. Nah ini kan pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan gara-gara ibu udah belajar tahsin, anak-anak tuh ngaji, kalau disalah-salahkan orang tuh hilang selera baca Quran Pak. Orang sedang baca nih, dilurus-luruskannya terus bacaan orang tuh, akhirnya hilang suruh orang baca Quran jadinya Pak. Biar aja dulu. Karena kita harus tahu orang yang belajar membaca Quran pahala justru malah dua Pak. Pahala membaca, pahala terbata-bata. Nanti pas kita baru dia dengarkan. Banyak anak-anak Bu ya yang masih TK hafal ayat juz 30 itu dari mana Pak? Dari masjid menghidupkan kaset. Tahu dia panjang pendek walaupun dia belum mengenal hurufnya. Jadi kalau sering mendengar, saya ingat Bu ya, imam-imam kita dari dulu kan asal habis sholat berjamaah itu mereka zikir bersama tuh Pak. Dari situlah baru bisa pandai. Karena sering mendengar suara zikir tuh ini duluan, ini duluan, ini duluan. Kan gara-gara itu Pak, mendengar. Jadi kalau anak-anak tuh sedang ngaji Bu, salah dia biar aja dulu. Nanti kita yang betul ngaji, nanti dia mendengarkan. Setelah itu jangan cerita kue Bu. Ini kadang-kadang sambil nunggu ngaji itu nastar yang dia apa agak keras sedikit ya Kak ya. Bagus beli tempat siapa nih menjelang dia ngaji. Jadi ndaklah nyimak dia Bu. Kalau ndak nyimak tuh ndak juga bisa dibetulkan jadi bacaannya. Kemudian Pak, Rasulullah memang mengatakan barang siapa yang mengeraskan bacaan sholat pada siang hari maka lemparilah dia dengan kotoran. Bukan kita lempar orang itu. Begitu betullah dilarangnya, makruh yang dibenci itu agak keras sedikit nih Bu. Jadi sama dengan begini, ada sahabat Rasulullah puasa di hari Sabtu Pak. Hari Sabtu dia puasa tanpa sebab, kecuali misalnya Sabtu hari Arafah bertepatan dengan Arafah berarti ada sebab. Ini dia puasa Sabtu tanpa sebab. Ditanya oleh Rasulullah, Jumat kemarin kau puasa enggak? Dia maksudnya kalau memang apa gandeng. Jumat kemarin kau puasa? Tidak ya Rasulullah. Besok kau mau puasa enggak? Enggak ya Rasulullah. Lebih baik kau makan tangkai kayu daripada kau berpuasa hari ini. Kan bukan berarti lah orang itu makan tangkai kayu, itu maksudnya itu Pak. Sama ya, lempari dia dengan kotoran, janganlah kita lemparlah. Ingat saya Bu ya, orang kalau ada orang lewat depan sholat dorong dia. Apa dia? Nenek ini bawa cucunya di sebelah nenek. Ini ada anak perempuan remaja, dia ngamalkan itu kalau sedang sholat lewat orang dorong.
Padahal kalau kita jamaah sutrah imam, sutrah makmum. Makanya boleh ada kalau kita lihat di Mekah tuh orang jalan-jalan sedang sholat tuh Pak kan mencari sab. Jadi anak ini diamalkannya itu Bu, cucu nenek nih pas lari depan dia ditolak ya Pak. Saya imam waktu itu Bu, terdengar saya Allahu Akbar, aduh, sami Allah liman hamid, Allahu Akbar, aduh. Habis sholat langsung ribut. Saya tanya ngapa tadi Bu? Ini anak ini kurang ajar didorongnya cucu saya. Kan memang ada hadisnya Ustaz kalau kita lagi sholat. Kan sama-sama tidak paham nih Pak. Itu yang adu-adu tadi itu apa? Nenek ini Ustaz dijadikannya gerakan sholat untuk mukul saya. Jadi rupa itu Pak. Allahu Akbar Pak. Sami Allah liman doa. Dijadikannya senjata itu. Nah inilah sama-sama tidak mengetahui Pak. Ini akibatnya jadi. Jadi itu Bu, betul saya suruh ulang balik nenek, ulang balik sholat, kamu ulang balik sholat, baru saya jelaskan. Memang ngeri Pak, rupanya di tahap bawah itu banyak yang tidak tahu masalah yang seperti ini Pak. Itu yang membuat akhirnya keributan. Misal gini Bu, orang dulu tahu telekung warna putih semuanya. Jadi ketika ada ibu-ibu pakai telekung hitam, coklat, kuning, ada ibu-ibu yang marah di masjid tuh Pak. Yang namanya telekung itu warna putih karena dia tidak tahu Pak. Atau nampak dia orang pakai gamis sholat nggak tahu dia Bu. Apalagi waktu itu ingat saya telekung masjid itu kan boleh dipakai semua. Ada ibu-ibu macam dia punya telekung tuh Pak. Dimarahinnya jamaah mengambil telekung, bawa telekung dari rumah. Udah orang dari luar sholat. Jadi kadang ketidaktahuan bisa membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit.